Jenengan nek njaluk ngapura ndak kudu karo wong Islam tok. Mboten Bu. Wong Katolik ya jenengan iso salah nggih. Mula engko nek ngendikan mbok aja nganggo ke Arab-Araben minal aidin wal faizin itu bukan mohon maaf lahir batin, blas ora ana gandeng cenenge kuwi. Minal aidin wal faizin kene iso padha-padha. Sing padha apane? Jenengan ki aneh banget kok. Luwih apik mbek Ibu PTD Pak Camat kanggo basa Jawa malah apik. Sugeng Riyadi Pak, nyuwun pangapunten saking sedaya kelepatan. Nek ndongake ya wau calon wa yakum minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum itu doa kan? Ha nggih. Pak Camat karek ngendika dawah sami-sami, apik kuwi. Dawah sami-sami padha-padha Pak Camat. Nek sami-sami dawah kuwi jembalik bareng. Nek iki ana sing Kristen, ana sing Katolik, ana sing Hindu, ana sing Buddha. Kula wingi bar ngisi halal bihalal teng Santeria Gajah Mada Semarang, 40 sampai 50 pengusaha Cina mengadakan halal bihalal. Ngundang aku ora ana sing Islam. Mantep bra, aku kan ngomong apa? Ternyata mereka punya alasan. Bukankah halal bihalal sekarang menjadi milik bangsa Pak Ustadz? Tidak hanya miliknya orang Islam. Selamat pagi teman-teman. Kali ini kita membahas ceramah dari Kyai Haji Suppan. Ya begitulah beliau ya, dengan kejenakaannya, dengan kekalemannya gitu ya, nggak bentar-bentar haram, nggak sebentar-bentar bid'ah gitu. Jadi menyatakan kalau berdoa atau mohon maaf gitu ya kepada sama manusia itu bukan hanya kepada orang Muslim saja. Ini bisa dengan orang Katolik gitu ya, seperti beliau katakan bahwa kita juga bisa punya kesalahan dengan orang yang berbeda agama dengan kita. Ya, kemudian menceritakan ya lebih baik mengucapkan itu dengan bahasa yang kita mengerti. Ya kalau bahasa Jawa ya gitu ya, Sugeng Riyadi gitu, atau bahasa yang lainnya ya bebas gitu dengan bahasa daerah masing-masing. Yang kemungkinan ini akan lebih dimengerti oleh sesama umat yang satu daerah gitu. Di sini itu berdakwah, bersiar, artinya toleransi sesama umat beragama kan diajarkan, walaupun ya caranya juga sambil seperti bercanda gitu ya. Ya sebetulnya kalau Pak Git lihat dalam beberapa ustadz gitu memang sering melakukan ini ya, bukan beliau saja gitu ya. Cuman metodenya memang beda-beda gitu. Dan ini menjelaskan tata krama Jawa lah seperti itu, karena beliau sendiri adalah orang Jawa. Dan beliau sempat diundang pada acara halal bihalal ya, para pengusaha Cina itu. Di dalam situ nggak ada orang Muslimnya ternyata, yaitu orang Buddha, Hindu, Kristen ya, semuanya itu macam-macam agamanya. Dia juga bingung kok bisa begini. Ini maksudnya piye? Dan dia jelaskan lah kalau ini adalah budaya milik bangsa Indonesia, ya. Halal bihalal, yang artinya juga ini menjaga silaturahmi ya. Ini sudah menjadi budaya bangsa Indonesia, jadi tidak perlu dilakukan sesama Muslim gitu ya. Sudah dibuktikan lah sama mereka yang tadi diceritakan pengusaha Cina ini. Dengan melihat Islam disampaikan dengan cara begini, nah ini beda banget gitu ya kalau dengan cara yang seperti UAS atau Buya Yahya yang sepertinya membuat jarak beda sekali gitu ya, membuat
kalau selain Muslim itu salah gitu ya. Ini minta maaf pada orang Katolik yang berbeda agama ini kan indah gitu loh. Ya agama, katakanlah kita dalam konteks ini adalah agama Islam, itu kalau boleh dikatakan dia netral nih, putih gitulah ya. Kalau mau diisi kopi rasanya kopi gitu ya. Kalau mau diisi sirup ya rasanya jadi sirup gitu. Tergantung siapa yang mengisi. Jadi jangan disalahkan agamanya sebetulnya. Agamanya sih netral-netral aja, wong itu suatu media ya kan. Cuman cara menyampaikannya, kemudian ayat apa yang akan digunakan. Kalau agama Islam jatuh ke ISIS gitu ya, ini Pak Git ambil saja yang ekstrim lah gitu ya. ISIS. ISIS ini menggunakan ayat-ayat Al-Quran itu buat jihad, termasuk jihad seks ya. Ini sudah banyak korbannya. Jadi jihad seks itu perempuan itu dicuci otaknya, di wash brain gitu ya. Kemudian dijadikan budak seks para tentara ISIS. Jadi digilir gitu teman-teman. Ya ini kan sudah jauh dari arti Islam yang sesungguhnya. Jadi Islam tuh rusak gara-gara kepentingan politik, kepentingan uang, kepentingan kekuasaan. Ya gara-gara itu teman-teman. Beda kalau caranya seperti yang beliau lakukan gitu. Ya contohnya seperti kita ambil masa lalu sedikit ya. Contohnya Wali Songo mengajarkan Islam itu di Pulau Jawa itu tidak menggunakan kata sholat. Jadi memperkenalkan sembahyang itu tidak dengan kata sholat, atau saum itu atau puasa itu tidak dengan kata saum, tidak dengan berbahasa Arab, tapi digunakan adalah bahasa Jawa atau bahasa Sanskerta ya. Sembahyang, puasa, upawasa itu dari bahasa Sanskerta. Ya kalau kita lihat sendiri peninggalan Wali Songo itu tidak ada tulisannya yang berbahasa Arab, jadi tulisannya itu huruf Jawa kuno semua. Jadi perbedaan agama atau perbedaan ras dan segala macamnya lah ya, suku, ras, agama ini tidak menjadikan sesuatu yang akhirnya menimbulkan perpecahan gitu. Kalau cara penyampaiannya seperti ini, tapi kalau cara penyampaiannya ya yang seperti kemarin Pak Git ceritakan dalam konten-konten itu ya, seperti Ustadz Somad, kemudian Buya Yahya yang mengatakan kalau pejabat Muslim itu memberikan izin kepada non-Muslim buat mendirikan tempat ibadah, ini adalah perbuatan tidak baik. Kemudian Buya Yahya yang mengatakan kalau agama non-Muslim atau ibadah agama non-Muslim itu adalah maksiat. Ini kan terlalu kejam, radikal lah. Jadi didengarnya tuh juga nggak apa ya, kalau dibilang nggak tentram lah jiwa, malah ini isinya provokasi, ini bukan penyebaran kebajikan tapi provokasi. Beda dengan hal ini yang disampaikan dengan budaya-budaya Jawa, tapi tidak dalam konteks yang wajib ya, artinya sholatnya dirubah dalam bahasa Jawa, bukan begitu maksudnya. Jadi sholatnya tetap digunakan bahasa Arab. Jadi intinya kalau penggunaan sholat itu pakai bahasa Arab, dimanapun kita sholat dengan apapun sukunya, dengan apapun rasnya, dan dimanapun berada di dunia ini, itu masih tetap bisa bersatu gitu. Walaupun kita katakanlah nggak ngerti artinya, tapi kita tahu karena itu bacaan-bacaan yang kita baca setiap hari. Jadi intinya di sini teman-teman, yang kita terima, yang kita ambil itu adalah ajarannya, bukan budayanya. Yang artinya kalau kita lihat budaya Timur Tengah itu, ya memang budayanya budaya perang di sana. Itu pun kalau kita ambil contoh sekarang ya, kalau kita ambil contoh di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, ini perang itu sesama Khalifah dengan Bani Umayyah, yang di masjidnya Bani Umayyah atau Muawiyah gitu ya,
ini mengkafirkan pergerakannya Ali. Nah, begitupun dengan Ali, dengan rombongannya Ali ini mengkafirkan gerakannya Bani Umayyah. Jadi udah benar-benar politik itu, mencari kekuasaan di situ. Nah, ini budaya-budaya seperti ini nggak perlu ambil ajarannya tadi ya, ajaran yang damai, yang toleran itu. Nah, dalam mempresisikan kedamaian dan toleran ini juga nggak setiap orang bisa, bukan bisa ya sebetulnya, nggak semua orang mau. Karena diboncengi dengan kebutuhannya tadi, politik, kekuasaan, harta, gitu ya. Nah, kayak gitu masalahnya. Teman-teman bisa lihat sendiri gitu dengan diundangnya Kiai Haji Supandi dalam suatu acara, ya. Acara halal bihalal yang tidak satu pun ada muslimnya, non-muslim. Nah, ini kan diambil contoh pada mereka-mereka yang muslim. Oh, ini ajarannya bagus, ini halal bihalal. Artinya menjaga silaturahmi antara sesama manusia. Yang itu yang diambil. Nah, itulah maksudnya Pak gitu. Dan inilah yang disebut dengan beragamalah dengan logika. Oke teman-teman, menurut Pak Git ini cukup sekian dan terima kasih.